Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kalian cara integrasi login API pada aplikasi Flutter menggunakan set manajemen blok. Jadi di sini akan menjelaskan. Jadi di sini aku mau jelasin tentang apa aja yang ada di Flutter project ini. Ini jadi secara umum di sini kita sudah membuat sebuah tampilan. Bentar, di sini aku belum akuran ya. Ini tidak langsung. Kita buat hasilnya di Chrome. Lama banget ya. Bentar ya guys. Jadi kan ini kan untuk datanya itu belum terintegrasi NP. Jadi ini cuma sekedar UI atau tampilannya aja yang baru kita bikin pada starter project ini. Kita kecilkan. Ke sini. Poin. Hah. Kemudian di sini ada beberapa yang bisa kalian lihat di sini YAML. Ada beberapa update ya di sini ada Dio. Jadi di Dio ini dia tuh untuk networking atau koneksi ke API. Kemudian ada Flutter block di sini untuk kan di sini ada Flutter block. Jadi dia tuh untuk mengelola set manajemennya. Kemudian juga ada Flutter SVG untuk image atau gambar. Kemudian di sini juga ada FL Programmer. Nah, jadi di sini kita menggunakan meta untuk pada Kaspot ya. Kemudian ada set preference untuk beberapa penyimpanan sisi login. Itu beberapa package yang kita gunakan di sini. Nah, di sini untuk project sini kita ada page. Jadi di page ini isinya ada homepage sama login page. Terus ini ada no. Dan di sini juga ada widget. Di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Ada button, tahu button kan tombol untuk login ini. Ntar aku buat dua karena nggak bisa. Tak seronok gede-gede. Sini aja. Ini buttonnya buat buttonnya. Terus jadi kita fitur lagi kita menggunakan button yang sama. Juga kalau misalnya ada error dialog ini tuh kita gunakan kalau misalnya kalau loginnya itu failed atau gagal. Di sini juga ada login text field. Jadi sini ada custom tag untuk membuat field username dan juga password ini.
supaya lebih resepnya gitu dan untuk menghindari berdapat kode pengisian referensi main dan juga routes ini di sini ada main ada routes juga. Jadi ada dua halaman, halaman login sama home browser kita ada dua. Nah, sekarang kamu bisa buka LPI. Di sini kita pakai LPI demi JSON. Jadi itu demi ini itu merupakan demi API. Jadi sini kita menggunakan endpoint. Hmm, di sini kita menggunakan endpoint auth atau login. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan fitur login pada aplikasi ini gitu. Di sini kita bisa lihat di sini ada bodinya, ada username juga, ada passwordnya juga, terus ada tambahan experience means. Terus kita juga perlu tiga ini sebagai request body untuk output. Terus di sini juga ada ID, username, email, dan sebagainya. Terus ada access token, request token. Terus kita nanti akan menggunakan access token ini yang untuk keperluan penyimpanan sesi login kita. Oke, seperti itu. Nah, oke sekarang kalian juga jangan lupa untuk download Postman. Kok kita kalau sini sih? Jadi ini kita tadi sebelumnya kita buat API-nya dulu. Hmm, kita buat kayak gini. Kita send.
Bentar, bentar. Hmm. Jadi ini username kita pakai yang udah disediakan sama eh ini. Good. Nih, sama dianya nih. Ini tinggal kita salin, kita masukin ke sini. Hmm, Contohkan gini ya. Nah, kayak gini. Coba kita send. Nah, di sini kita udah dapat akses token sama refresh tokennya ya. Jadi tuh kita dapat post ini tuh dari mana? Kita dapetnya tuh dari mana browser tadi? Dari sini nih. Username, VC kita masukin ini atau tipis dummy JSON form login ini. Metode post kayak gini kayak gini. Oke gitu. Lanjut. Jadi itu kita bisa nyimpan akses token sama refresh token dan lain sebagainya. Tapi kita kan butuh akses token aja. Jadi ini kita salin lah ya. Jadi itu kita simpan dan untuk keperluan sesi login dan juga request API yang lain ke depannya. Jadi itu akses itu biasa untuk keperluan ditaruh dalam either authorization untuk akses NLP yang lain gitu. Seperti contoh yang ada di sini, yang seperti get current user nih authorization-nya, ya kan? Jadi API current user ini kita tuh perlu menaruh akses token yang kita dapetin nih sebagai header authorization-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Your access token here. Authorization. Tadi aksesnya yang tadi itu loh ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke VS Code. Yang mana ya? Ini apa ini? Oh, jadi sini kan kita perlu membuat beberapa folder di bagian lab kita butuh buat beberapa folder. Yang pertama ada details. Hmm. Bukan deh. Yang pertama itu kayak ada bentar. Jadi nanti kita nggak usah buat ini. Jadi di modal kita udah ada login request. Jadi di sini kan kita ada login response. Kita di sini udah buat login modalnya
Terus ini kita udah buat final string access token access token sama reference token itu kita dapat dari dummy JSON yang tadi itu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpen ini access token sama reference token itu tinggal kita taruh di kode yang ini sampai access token gitu-gitu dan sini nih. Nah, untuk contoh di sini kita hanya butuh login ya, karena kita akan gunakan untuk pelan menyimpan sesi login gitu. Nah, kemudian di sini kita kan ada buat login respon modal required this action. Jadi dia itu dibutuhkan. Nah, kemudian dan terakhir kita di sini buat extended function untuk melakukan parsing JSON ke dalam objek atau ke dalam class login respon model. Jadi dia itu jadi sebuah model, jadi jadi JSON ke dalam model dark gitu. Nah, kita testing the thing from JSON mastering dari JSON. Terus ini ada parameternya, ada map string daemon. Terus pasti kita nama JSON biar kita nanti bisa return di sini nih. Nih, kita bisa nge-return di sini. Oke. Jadi nama keynya itu sesuai dari nama ini. Ya kan access token ini dan reference token tuh. Ini dia tuh kayak camel case gitu loh, kayak depannya kecil, ininya itulah huruf pertama, kata pertama kecil terus besar gitu. Oke, di sini udah. Terus ada model kalian juga buat yang request. Nah, kalian buka buat lagi request underscore models titik dart dalam model kepanjangan. Terus kita buat di kelas login request model. Terus properti di sini kan di dalam API ini kan propertinya kan data ada 3 kan. Jadi sini kita buat properti ini sama persis sama kayak properti ada di API. Kayak username, password, sama expire in means. Untuk keperluan request body loading gitu. Terus ini kita buat constructor, ini kan constructor itu harus sama seperti nama kelasnya. Required this username, ini pakai turunan di Samsung deh. Kemudian di sini kita juga bikin sebuah fungsi untuk mengkonversi si model ini ke dalam bentuk ini. Kalau ini kan dalam sini kan kita mengkonversi dari bentuk JSON ke model. Ini sebaliknya. Dari model ke dalam JSON. Yang tadinya dari JSON ke model, sekarang model ke JSON gitu. Terus ini kita kasih nama JSON. Terus kita di sini nge-return di sini. Kita kasih key, username, dan ini kita tuh harus sama kayak yang dibutuhkan API, sama kayak ini juga. Harus sama semuanya. Username, password di sini juga ada aspire in means pakai kapitalnya, huruf-hurufnya harus besar sama, harus sama juga. Sekarang kita langsung lanjut, kita lihat ke bagian service di sini. Kita kalian buat dulu file baru API service.
Nah, di sini kita buat sebuah kelas namanya API service. Dan di sini kita akan membuat sebuah objek Dio yang tadi untuk melakukan komunikasi ke API gitu. Jadi sebelumnya kita di sini di dalam folder yang tadi kita buat baru yang konstan, di sini kita buat app konstan di dalam folder konstan, buat file konstan. Kita buat kelas app konstan, dan di sini kita akan menyimpan base URL-nya. Jadi di sini kita variable static const URL untuk base URL sendiri, dan base URL itu dari mana? Itu dari sini, dari yang dummy JSON itu. Terus kalian tengok di sini kan base URL, terus ini kan ada static on key, token key. Terus kita kembali ke API service, dan di API service ini kalian habis buat base URL, kalian tambahin app constant ini yang ini kita tuh manggil si apa sih setelah kelas itu namanya apa, variabel apa itulah pokoknya, dan kita masukin di API service. Jangan lupa diimport. Oke, terus di sini kita buat fitur login respon model, terus kita kasih nama, di sini ada login. Nah, setelah ini kita tambahin parameter. Nah, parameter itu login request model. Request PD. Kita di sini KT assign karena kita akan melakukan proses berkomunikasi dengan API. Jadi kita tuh perlu assign function gitu. Nah, sekarang kita di sini juga udah buat final respon. Dia itu untuk melakukan respon datanya. Jadi respon yang didapat dari API. Jadi di sini kita juga buat variable respon, terus ada await, ada dia sama post. So, kalau misalnya ini post itu dari mana? Karena di API tadi kita pakai metode post kan, ini post ini. In lanjut. Terus PT ini kita masukin base URL. Kita variable base URL. Nah, di sini kita masukkan endpoint yang tadi yang login yang habis demi JSON out login. Terus di sini kita juga tambahin JSON supaya request yang sebelumnya bentuknya model kita compare ke bentuk JSON supaya dapat dibaca oleh API yang akan kita hit. Oke, di sini body JSON. Terus kayak tinggal return login operation model from JSON. Karena kan kita memanggil request ini, kita akan dapat point in out login itu sebenarnya akan benar respon dalam bentuk JSON gitu. Terus kita menggunakan acceptance function tadi udah kita buat. Jadi di sini kita tinggal respon titik data. Jadi secara otomatis nanti JSON-nya akan berubah menjadi sebuah model itu. Jadi itu untuk API service seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian repositories. Di sini kalian buat file login repository. Ini kita buat kelas login repository, terus kita buat berarti sini nih. Terus habis kita udah buat ini, kita akan login lagi. Di sini kita buat filter function. Di sini kita menggunakan sebuah kelas yang namanya either nih. Oh my god. Jadi itu digunakan untuk menampung dua tipe kembalian gitu. Jadi ya kita bisa melakukan return value
value dengan tipe data yang berbeda. Kayak gitu pokoknya. Jadi kayak kemudian sini kan ada, jadi kita return untuk tipe yang kedua yaitu login asal model. Login asal model itu kan, nah kemudian kita kasih nama function, nama functionnya login. Terus di sini kita kasih ini kita kasih parameter lagi. Di sini login request model untuk menerima data request body dari presentation layer nantinya. Terus di sini juga buat assignment lagi. Nah, kemudian di sini kita bikin sebuah try catch ya untuk jaga-jaga kalau misalnya ada error. Di sini kita catch try. Kita bikin di bagian try kita buat sebuah variabel untuk menampung result atau kembalian dari API service-nya. Jadi di sini kan kita tinggal wait di wait API service login. Terus kemudian kita langsung return aja bright. Ini buat sedikit lagi return. Kenapa returnnya bright? Karena di sini tipe dari result ini adalah login respon modal with login tersebut. Jadi makanya dia ada letaknya ada di sebelah kanan. Ada kita tadinya gitu. Jadi ini kan di sebelah kan ada string, sebelah kan ada login respon model. Kasih aja result. Kalau misal error, nah di sini return live login failed. Nah ini tuh tipenya adalah tipenya string. Karena dia ada di sebelah kiri dari kelas header atau header ini. Tinggal passing berarti, aduh, cara buat repositoriesnya. Nah di sini kita bisa menggunakan set mandable block untuk mengelola state. Gitu, jadi teman-teman bisa kalian ke folder lib terus kalian buat folder baru namanya blog. Dan juga kalian harus menginstal ekstensi blog. Ekstensi blog itu ekstensi blog yang dari Face Angin Love, kalian bisa instalin dulu, di trust aja. Oke, sudah. Sudah install ya. Kita breakout deh tadi. Otomatis. Jadi nanti dia itu udah ada menu otomatis untuk kita membuat blog itu. Blog, new blog sama cubit gitu. Cubit. Sebagai misalkan untuk mencoba membuat sebuah blog baru. Nah, di sini kan kita kan udah buat blog login blog. Buat login blog dari ini blog itu. Terus ini ada login blog, login event sama login stage. Terus buat otomatis kita di sini buat dari login event terlebih dahulu. Nah, di sini untuk login itu sendiri di sini kita bisa langsung buat Nah, di sini kita kasih eventnya login. Jadi event itu adalah login, nama event login. Jadi kita extend ke login event.
Kita ikutin aja pada video ini, mungkin secara jadi kita udah buat find apa namanya sih properti login request model, terus login request model request body kan, terus ini dulu, terus kita di sini bawahnya kita buat konstruktornya. Terus di sini kita buat di bagian di login state. Ya, ini kita buat login initial di login. Jadi tombol login itu dia akan men-trigger loading terlebih dahulu gitu ya. Nah, tuh kan di sini kan ada login success. Nah, di sini kan udah kita kasih data nilai return kan, nilai kembalian. Jadi kita ambil dari respon yang didapatkan dari API. Nah, jadi di sini kita tampung dalam string enggak, tapi login response model login data. Karena nanti untuk tipe kembalian dari API service repository itu berupa login respon model. Jadi kita tampung ke dalam variabel yang tipe login respon model gitu juga. Terus ini kita juga buat constructor. Jadi data. Lebih simpel ternyata. Terus ini kita juga buat final string, ini buat pesan error message. Once login files, kita buat konstruktornya juga. Terus ini kita lanjut ke bagian login block. Kan di sini kan kita udah buat objek final repository dari bloknya gitu. Jadi di sini kan kita pakai variable repository, dan kemudian di sini kita manggil repositorinya. Jangan lupa ya guys, nih import ya. Nah, kita buat di sini kan kita udah ada buat SNJ function juga. Terus kita buat emit login loading. Jadi kita langsung tampilin login loading gitu. Nah, kemudian di sini kita juga bikin sebuah variable result di sini. Final result terus pakai wait. Habis itu kita panggil repository loginnya. Sini tinggal request body. Request body-nya kita dapatkan dari event ya. Jadi event request body. Jadi ketika kita men-trigger sebuah event itu pengguna juga atau eventnya akan menerima sebuah data berupa username atau password atau express yang nantinya kita dapat atau kita ambil dari inputan sebenarnya. Kita ambil dari text field itu loh. Tambah aja ke passing event. Terus hasilnya kita panggil float. Ini tuh bagian dari F itu. Astagfirullah. Ini kita buat nampung error. Ini kalau misalnya ini begini ya, ini deh gagal. Kalau misalnya, nah ini kalau login gagal, ini kalau login sukses.
Kita masuk ke aduh 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 aduh, aduh. Lalu kita masuk ke dalam AI-nya. Terus ah ah iya kan widgetnya. Tapi kita masuk ke dalam main data dulu. Jadi itu digunakan pada material itu digunakan pada widget turunan. Terus ini sebelum material app kita tampil dulu return multi-block providers. Jadi ini provider itu adalah child dari si ini. Hmm, hmm, gitu. Dari sini provider ini anaknya ada block provider nih. Ini ada otomatis bloknya ini udah jadi kayak gini. Kecil. Sekarang kita udah ini halaman. Oke, sekarang kita ke bagian screen, bagian page ini, bagian page. Sini kita akan mulai membungkus betul menggunakan lagi block consumer. Kita pakai block summer di dalam box kita kasih block summernya. Lagi block lagi stat. Kan jangan lupa semuanya pada diimport-importin kalau nggak pasti ntar bakal ada error. Jadi kan sini kalau misalnya kalian di scroll, kalian ketemu yang namanya kayak tulisan mana ya? Di mana? Sebenarnya gitu. Coba. Oh, kita tadi kan box summer, nah, ini kan ada listener. Kita pakai navigator pas itu ya tau lah buat apa. Ini kan buat di bottleneck. Jadi kan ini statnya is login failed, berarti error, berarti dia error dialog. Jadi ya di sini kita bisa langsung aja udah show dialog kan. Terus ini di buildernya kita mulai konteks, terus kita return si error widget error dialog yang udah kita buat ya ini nih ini. Terus
Kita masih di dalam listener, mungkin bisa buat navigator di sini. Jadi fungsi navigator push replace stem itu kita menggunakan push replace stem di sini. Kemudian udah kita panggil berarti yang myroute.home.temp. Ini udah nama routingnya. Nah, kita routingnya ada di sini ya guys, di sini. Nah, kita tuh sebelumnya. Kalau kita sudah berada di halaman, kita bisa balik lagi ke login. Jadi ya, aplikasi akan satu protokol luar. Jadi itu salah satu behavior yang dapat kita terapkan gitu. Kita melakukan fitur autentikasi. Jadi login nggak perlu lagi balik login, melainkan keluar langsung dari aplikasi kayak biasa kita login. Oke. Di sini kita akan menambahkan fungsi login. Ya. Jadi yang ini. Jadi di ini kan ada preset di sini kita pakai dan ini di sini. Belum kita eventnya ada login di sini. Setelah login. Nah di login ini kita butuh request ID. Nah jadi kita akan cut dulu. Itu tuh di dalam kan juga di ini kita buat variabel. Buat variabel kan. Request body itu sih kita bikin login request login request model. Nah, jadi baru sini kita itu nampung si username, password, sama expire admins. Kita bisa ambil inputan NTC menggunakan controller. Kita ambil username controller, tag, kemudian password. Jadi password controller sama username controller. Kita ambil value dari textbooknya. Controller seperti ini. Nah, terus ini kita juga masih 30 defaultnya. Oke, seperti ini. Di sini. Kalau Nah, jadi coba kita reset aplikasinya. Jadi ntar ini tuh kan login valid ya, kalau nggak dimasukin. Kita coba aku giniin, ketik login. Nah, dia ada login valid, your username or password is incorrect. Nah, kita belum masukkan username, password, dan benar, maka dia akan muncul error dialog seperti yang tadi. Nah, apabila kita masukkan misalnya Emilis, kita lihat dari sini, ini passwordnya. Sini kita masukin passwordnya. Oke, kita login. Dia loading, terus kemudian sukses, terus dia arahkan ke halaman home. Jadi kita nggak bisa back ke halaman login tuh, nggak ada kan. Bisa kita kan menggunakan post replace name itu biar kita nggak back lagi ke tombol login.
Jadi di sini coba kita di mana login session. Jadi kalau misalnya kalian di sini, jadi kita udah buat apa namanya login session. Jadi tuh login session tuh gunanya buat biar kayak kalau di sini kan udah ada nih session manager. Jadi dia tuh kalau kita udah buat ini, kalau bisa kita reset aplikasinya, kita tuh uh, apa namanya dia tuh nggak ngarahin kita balik ke halaman login. Dan buat session manager, jadi ini kelas ini tuh membantu kita atau kita gunakan untuk melolongan set preferensi gitu, seperti menyimpan sesi login kita. Jadi kita mendapatkan akses token dan juga menghapus akses token. Di sini kita udah ada kelas yang namanya session manager. Terus kita masukin propertinya yang void. Nah, di sini kan kita akan sebuah function akses token ke dalam local storage. Jadi kita mau save tuh. Share preferred get is the step season string access token yang tadi. Parameternya access second itu pakai async lagi. Kita lempar karena kita mau ngelempar value-nya, kita pakai async. Karena di sini kan kita kan akan bekerja dengan intervention, jadi kita perlu async yang tadi itu. Jadi di sini kan kita udah bikin object brief, kita pakai wet terus share prefence get instance. Ini kita bikin objek prefence, kemudian kita baru buat wet ref subset string. Jadi kita akan menyimpan akses token yang tipenya adalah string. Jadi kita perlu memanggil set string jika kalian mau nyimpen tipe yang lain, bisa manggil tipe yang lain kayak misalnya set integer atau set apalah itu apalagi. Nah, untuk di bagian kosa saya di sini di bagian kosannya. Di sini tambahin static const token k. Kasih value-nya token underscore k. Terus kita balik ke session manager. Nah baru kita save di ini nih. Buat pricing app kosan yang kita ambil dari app kosan sini, take token k yang tadi udah kita buat. Nah, file sendiri itu kita dapatkan dari access token. Kayak gitu. Terus ini kan fungsi pertama, ini fungsi kedua. Betul, ini kembalinya itu string gitu. Nah, jadi sini tuh untuk mendapatkan akses token. Nih, ini aja tulisannya get access code token kan. Kita juga pakai asynchronous juga. Ini sama, jadi kita tinggal copy aja sama kayak yang di atas ini. Sini. Di sini buat variable access token private string abstract token key yang tadi kita ambil dari abstract reference. Jadi kita ambil dari tipe value yang string, jadi pakai get string. Jadi tinggal masukin lagi di sini. Bisa token terus return access token 0 pas teman-teman. Ya, kita udah kasih default atau string kosong gitu. Terus di sini kita lanjut ada fungsi ketiga dan terakhir. Sini kan ada function untuk menghapus data. Tuh, ini kan buat ambil data, ini buat nge-save session maksudnya login. Ini get access ke token yang buat ambil akses tokennya. Nah, ini remove akses token untuk menghapus akses si tokennya. Ini kita ini sama seperti kayak yang di atas ya.
Setelah kita wait pref remove, kita pakai pref remove karena kita mau hapus. Kalau kita mau ngambil berarti kita pakai pref get string. Jadi ini untuk class session manager untuk mengelola preferensi ya, untuk keperluan share UD untuk akses tokennya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan balik lagi ke halaman login page. Nah, login page ini kita udah di bagian paling atas di login. Aduh, duduk sedikit. Login page tadi di sini kalian tambahin final season manager. Terlebih dahulu di sini. Nah, ini nih. Sama dengan final season manager sama dengan season manager. Di sini juga buat satu buah function void redirect to home page navigator itu digunakan di dalam service buat ini redirect to home page yang ngepas redirect, jadi dia langsung diarahin ke si home page kita di sini buat function baru juga ya, dengan namanya check login session. Kita pakai synchronize karena di sini kan kita akan manggil akses token gitu, jadi kita ngelakuin cek terhadap akses tokennya yang berasal dari set preference yang tadi kita buat di bagian session manager tadi. Even akses token with session manager, jadi si session manager ini yang ngasih get akses token yang dalam preference. Terus di kalau misalnya nih ya akses token itu kosong, maka dia langsung ditujuin ke homepage. Terus ini panggil ini set login session seperti itu. Selanjutnya kita di sini udah panggil tuh, jadi kita mau nyimpan sukses login nih. Sini kita buka login block. Sini. Ini udah kita kasih emit. Nah, sebelum kita simpan dulu nih untuk datanya. Tuh kayak akses tokennya ke dalam set preview. Jadi di sini kita udah buat variable session manager sini, session manager, save session login data access token. Terus kita pakai emit juga sama login sukses data. Ini seperti ini cara untuk menyimpan season-seasonnya. Jadi login block ini tuh itu untuk mempertahankan login pengguna. Jadi sama dia belum logout, ya dia tetap apa namanya aktif untuk sesi gitu. Tetap diarahkan langsung ke halaman home tanpa harus mengisi username atau password toga, kita isi login dulu. Nah, yang terakhir kita akan melakukan implementasi fitur logout. Nih, jadi ketika penggunaan logout, fokus sebelah sini, dia akan langsung ke direct ke halaman login dan menghapus sesi login yang tadi yang udah disimpan, dia akan hapus. Nah, di bagian login event di sini kita kan udah buat
Nah, event baru. Ini kan event untuk login. Nah, ini event buat logout. Tapi ini bisa dibikin terpisah gitu. Namun di sini jadiin satu sama yang login nih nggak apa-apa. Singkat waktu. Karena kemudian kita tambahin login set, habis tambahin event, kita tambahin set sini. Nih, tambahin ini buat link final class logout loading s10 login set logout loading. Terus ini ada finals and success. Sebenarnya di sini kita bisa kayak nambahin logout, kayak login kan, login ada login violet, ada login loading, di logout juga bisa. Yes, ada logout login, logout success, ada logout. Itu sakit banget, error juga. Kalau kita gunain logout dari app itu ada kemungkinan untuk adanya loading dan juga error gitu ya. Jadi tadi kita gunakan satu state aja, kita anggap logoutnya sukses. Jadi kayak kita kasih violet atau error. Masa kita bikin state, kita kembali ke login block. Di sini kita bikin sebuah function, terus panggil logout, event sama emit. Terus kita pakai resource karena kita sini kita udah buat application manager. Kemudian web pesan manager. Aduh, sakit banget tenggorokan. Jadi event locker itu di trigger gitu. Jadi kita langsung remove access tokennya, langsung emit logout success gitu ya. Ketika sudah hapus tokennya atau akses tokennya, kita akan langsung redirect ke halaman login. Nih, kita merubah state-nya menjadi logout success. Ini emit logout success. Terus balik ke halaman login page. Kemudian kita ke halaman page. Nah, ini tombol logoutnya kan ada di halaman apa, ada di nih, logout ada di halaman. Nah, ini. Jadi di sini kan kita pakai ini nih. Return icon button on page context read login block add icon blocking. Kita menggunakan blok standar, jadi sini kita panggil aja login block di sini. Login block, jadi kita panggil di sini. Kita oke. Jadi kita pakai if state juga, if state is logo sukses, jadi dia itu langsung ke direct ke halaman login tuh. Tapi push time remove until context, jadi udah scan dihapus juga akses tokennya, terus langsung ke halaman login tuh. Kalau misalnya enggak, dia loading. Ini pakai kita perlu nama rootnya pakai my root, direct lagi. Jadi kalau misalnya kita udah dari login, kemudian kita back, kita maka aplikasi itu kayak langsung keluar gitu, jadi akan tutup. Jadi kita balik lagi ke navigasi sebelumnya gitu, atau ke halaman sebelumnya.
Kalau misalkan coba ini dia udah logout, dia harus login dulu lagi. Password username dan password gitu karena kita sudah logout sebelumnya. Jadi kalau kita masuk lagi, kita masukin username yang tadi yang English sama English space. Emily sama ini Emily Sting. Oke, ini sudah sama. Kalau kita restart lagi aplikasinya. Jadi ini cuma flow sederhana dari proses autentikasi login pakai OP, terus kita juga bisa terapkan juga untuk register password dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara sama seperti ini, kita teman-teman sekian dulu terhadap pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.